Anjir, paketan habis tethering hotspot mas? Ya. Samsung ini ya? Ya. Passwordnya? Fufu Papa. Bahasa. Nulisnya? Ya nggak tahu kok nanya saya. I can share my experience. He show me your vlog. Thank you. Two or three times, and I like it. Thank you. Did you hear that? The president said he likes my vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, saya akan membagikan video-video parodi dan juga video-video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk keluarganya teman-teman. Dimana dalam video tersebut netizen sangat menyayangkan Pak Mul ini yang hobinya belusukan ke sawah, tapi ternyata berasnya tetap saja impor teman-teman. Dan juga ada video di mana di sini para netizen membongkar atau bercerita bahwasanya anaknya Pak Mul ini diduga terlibat kasus-kasus besar teman-teman. Contohnya anaknya Pak Mul ini diduga terlibat kasus narkoba teman-teman. Tapi anehnya sampai sekarang masih aman-aman saja teman-teman. Nah oke teman-teman semua, untuk mengurangi rasa bosan teman-teman semua tanpa perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke videonya. Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi menyambangi petani di sawah. Emang ya teman-teman, Pak Mulyono ini emang hobinya belusukan ya teman-teman. Datang ke pasar, harga-harga di pasar menjadi mahal. Datang ke sawah, datang ke petani, berasnya impor. Mewah sih mewah. Habis berapa papan ini untuk menyambut kedatangannya Presiden Republik Indonesia teman-teman. Beras mahal lagi. Saya anak petani, kami merasakan itu. Siapa bilang kalau beras mahal petani sejahtera? Fakta sebetulnya itu tidak sama sekali, karena pupuk mahal, langka, biaya bajak pun mahal, dan semua serba mahal. Betul juga ya teman-teman. Kami sebagai petani juga merasakan dampaknya. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang kami keluarkan untuk biaya perawatan ini semua. Ketika kami jual gabah dengan harga murah, tetapi setelah jadi beras, kenapa kok bisa mahal? Nah, sementara betul. Ini nanti dimakan orang-orang elit. Kita hanya memilih beras bulog yang lebih murah. Itu pun harus ngantri. Itu air mau ke sawah Pak, bukan untuk diminum. Betul. Pak cium-cium airnya. Air ke sawah itu diberai kerbau juga gak apa-apa Pak. Aduh. Bolak-balik turun ke sawah hanya untuk swasembada foto, berasnya tetap saja impor. Betul ya teman-teman. Turun ke sawah percuma kalau beras masih saja impor. Sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, Sunda, Betawi, Dayak. Satu lagi sukunya. Dayak, Batak, Jawa. Satu lagi tadi. Betawi. Satu lagi.
ini ada dari Makassar, banyak ada di pulaunya ini, ada Surabaya, yang di Priuk. Ya. Saudara-saudara sekalian, kita juga 3 juta rumah gratis per tahun, percaya. 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta. Bagaimana teman-teman, kalian percaya apa tidak dengan janji-janji Pak Prabowo ini akan membangun 3 juta rumah per tahunnya, teman-teman? Ya, kita lihat saja nantilah kalau sudah beliau ini mulai dilantik, apakah 3 juta rumah per tahun itu akan terrealisasi dengan baik. Kita lihat saja nanti, teman-teman. Soal jawab bahasa Inggris yang bisa dijawab dengan lancar Joko Mulyono. Some influence. So do you expect him to intervene in politics, or like you step back and let his successor run things? Being responsible means respecting ada aja netizen. principle of the UN Charter. Siapa yang ngedit ini ya? Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Pura-pura bisu dan ngacir adalah jalan ninjaku. Apa lo? Cengenges kayak orang stres. Aduh. Sebetulnya gue mau cerita. Kronologinya Samsul kan nangkep dikit nih. Simak baik-baik kaum 58%. Kejadian di PIK. Ingat nggak kasusnya ini akhirnya tenggelam. Padahal ini kejadian, ini fakta tentang anaknya Mulyono yang digerebek. Ini kisahnya. Ini dengerin nih kaum 58%. Bandar diintai sama aparat, ditelusurin lah, diintai lah, diikutin, akhirnya transaksi lah orang yang disuruh sama anaknya Mulyono, disuruh untuk membeli barang haram, ditelusurin lah, mau dibawa kemana nih barang ini. Dibawa, akhirnya nyampe lah ke PIK. Setelah nyampe di PIK, ini kejadian PIK ya, jedat, nggak langsung digerebek di situ, ditunggu setengah jam. Mereka lagi ewe teler, ngeplay semuanya, jedek, digerebek lah. Apa yang terjadi? Pekerja ini memang Jokowi ini bikin kebijakan. Kenapa saya bilang belum bikin kebijakan? Dia berupaya untuk mendapatkan pajak dari penghasilan kaum buruh, tapi kaum buruhnya dikasih upah murah. Kemudian memudahkan PHK, orang outsourcing, PKWT, magang, orang-orang gak pada PHK. Terus lu janji 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Yang terwujud hanya lu menciptakan 3 lapangan kerja. Anaknya dan menantu jadi wali kota 2 orang. 1 orang anak ini nanti baru mau dicalonkan jadi wakil gubernur katanya. Nah, jadi ketua umum partai. Jadi Jokowi cuma dari program 10 juta lapangan kerjanya itu hanya menciptakan 3 lapangan kerja. Jadi masih ada utang 9.999.997 pekerja di ini rakyat saya dapat kerja. Ini kebohongan Jokowi. Lagi-lagi kebohongan Jokowi. Lu buat bikin kebijakan upah murah, gampang PHK. Terus lu mau minta pajak dari mana? Oh nente. Goblok. Ya kan, kalau kecuali upahnya lu gedein. Upah buruh naik misalnya 10 juta. Lu samain tuh sama upah kita minimal dengan Singapura lah. Yang minimal di situ 35 juta untuk tamatan SMK misalnya. Ya kan? 35 juta enak lu ngambil pajaknya juga gede. Terus kemudian tidak ada PHK.
Ini PHK mau gimana barusan ini menteri lu bikin kebijakan lagi Permendagri nomor 8 yang membiarkan ekspor impor pakaian jadi. Ini mengancam pengangguran, buruh terancam, buruh TSK nih yang di tekstil. Itu garment, industri garment dan tekstil kita itu bakal gulung tikar. Yang terancam PHK itu 130.000, bahkan sudah gulung tikar. Jadi tambah lagi pengangguran 130.000. Jadi kalau tadi 9.999.997 tadi yang belum kerja, ini tambah lagi 130.000 karyawan tekstil yang harus PHK. Bagaimana nasib keluarganya? Jangankan SMK, kalau Mas Mul bilang patung Liberty akan dipindah ke IKN, jemaahnya juga pasti akan langsung teriak, Mas Mul terhebat, Mas Mul terbaik. Ya memang begitulah Bang. Memang begitu para pemujanya Bang. Tidak ada lagi bahan untuk memujinya Pak Mul ini kecuali dengan begitu. 20.000 pasukan berani mati Jokowi, siap masuk Jakarta. Oh, bela Jokowi toh, kirain bela rakyat. 20.000 pasukan siap mati bela Jokowi. Yang ada malah akan mati konyol, betul gak teman-teman? Nah oke teman-teman semua, itulah video sindiran dan juga video-video parodi daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk keluarganya teman-teman. Ya menurut saya video tersebut bukan cuma lucu ya teman-teman, tapi tentunya juga mendidik. Saya pribadi sebagai orang awam sangatlah bersyukur masih ada orang atau masih ada rakyat yang berani speak up atau berani bersuara untuk membongkar semua kebobrokan yang ada di negeri ini, dan juga berani speak up untuk membongkar bobroknya di pemerintahan saat ini teman-teman. Karena tidak bisa dibayangkan bagaimana kacau balaunya negeri ini jika tidak ada rakyat yang berani bersuara. Banyak yang bersuara saja kacau balaunya seperti ini teman-teman. Apalagi tidak ada orang-orang yang berani bersuara untuk membongkar bobroknya pemerintahan saat ini. Nah oke teman-teman semua, kurang lebih 1 bulan lagi Pak Jokowi ini akan segera lengser dan akan digantikan oleh Pak Prabowo teman-teman. Harapan saya dan tentunya ini juga harapan seluruh rakyat Indonesia, semoga saja nanti di kepemimpinan Pak Prabowo akan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi teman-teman. Tentunya segala kebijakan-kebijakannya berpihak terhadap rakyat Indonesia ini teman-teman, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri dan juga mementingkan kelompoknya sendiri teman-teman. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.